Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pertama PPKI resmi dibuka. Tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan mana-mana. Berhenti sejenak, ada suara bom. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Berhenti sejenak, ada suara bom. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Dr. Rajiman Bedjodiningrat dipanggil oleh Marskal Terauchi di Dal, Vietnam. Di Dal, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI, dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi, Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Taochi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu. Terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi pada kita untuk menuju ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dal, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berhutang. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Soekarno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Baik golongan tua maupun golongan muda, pelangkitan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC,
para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia dari usaha rakyat Indonesia bukan sebagian bangsa lain. Kita memang karena PPKI adalah badan yang bertugas dengan demikian, pasukan para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Soekarno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Chairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Anas Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Maksudnya kami dibawa ke sini? Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Subarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk saat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Begini saja lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus juga, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17.805 diganti menjadi
hari 17 bulan 8 tahun 5 dan juga dijatuh menjadi Tempo. Lalu Sayuti Malik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat, dan S. Suhud. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Iya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Terima kasih ya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan pelopor dan Dr. Muwardi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Dumeng, Koidandi, dan memerintahkan Evus Markonis untuk menyiarkannya pada tanggal 18 Agustus. PPKI melakukan sidang yang pertama dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kita akan menetapkan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!